Bid'ah itu secara bahasa adalah asy-syai' al-mustahdats, sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah atau menurut syariat, bid'ah itu adalah ma uhditsa fid din ala khilafi ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin au amalin. Yang diada-adakan di dalam agama yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik itu akidah, keyakinan-keyakinan hati atau amalan zahir. Apakah itu ucapan atau perbuatan anggota tubuh. Inilah definisi bid'ah. Jadi intinya bid'ah itu adalah yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah bid'ah menurut syariat. Ini pula yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka semua yang tidak ada dalilnya itu adalah bid'ah madhmumah, yang tercelah, kata Imam Syafi'i dalam riwayat Harmalah. Sedangkan dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman, kata beliau, itu adalah al-bid'atud dolalah, bid'ah yang sesat, yang tidak ada dalilnya sama sekali. Lalu pertanyaannya, apa yang beliau maksud dengan bid'ah yang terpuji? Sebenarnya dari ucapan beliau sudah sangat jelas. Kata beliau, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah, maka itu terpuji. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, ma uhditsa minal khair la khilafa fihi liwahidin min hadha. Kebaikan yang diada-adakan, yang tidak ada perbedaan pendapat ulama padanya. Artinya ada ijma. Dan ijma adalah dalil. Berarti yang terpuji, kata beliau, kalau ada dalilnya. Pertanyaannya jemaah sekalian, ada dalilnya, tapi kenapa beliau bilang bid'ah? Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Maka ketahuilah, bid'ah yang beliau maksudkan adalah dari sisi bahasa, yaitu sesuatu yang baru. Bukan sekedar sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Bukan sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi sesuatu yang baru muncul di satu masa, bukan bermakna belum pernah ada di masa sebelumnya. Oleh karena itu beliau berdalil dengan ucapan Umar radhiyallahu anhu tentang sholat tarawih berjamaah. Pertanyaannya jemaah sekalian, sholat tarawih berjamaah ada dalilnya tidak? Ada. Pernah nggak dilakukan sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Pernah. Tapi kenapa disebut bid'ah, sesuatu yang baru? Karena baru dilakukan kembali di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab dalam beberapa waktu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikerjakan, kemudian di masa Abu Bakar juga tidak dikerjakan, maka ketika dikerjakan lagi di masa Umar, seakan-akan itu sesuatu yang baru
yaitu baru di masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan benar-benar baru sama sekali yang tidak ada dalam syariat. Maka ini bid'ah dari sisi bahasa saja. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama. Di antaranya Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau mengatakan, wa amma ma waqa'a fi kalami salaf min istihsani ba'dil bid'ah fa innama dhalika fil bid'ah al-lughawiyyah la asy-syar'iyyah. Adapun ucapan sebagian ulama salaf yang menganggap ada bid'ah yang baik, maka yang dimaksudkan dengan itu hanyalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Famin dzalika qaulu Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya kata beliau, ucapan Umar radhiyallahu anhu. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i tentang adanya bid'ah yang baik. Nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Wa muraduhu anna hadzal fi'la lam yakun ala hadzal wajhi qabla hadzal waqti. Dan maksud Umar radhiyallahu anhu bahwa perbuatan ini, salat tarawih berjamaah, tidak dilakukan sebelum waktu ini. Walakin lahu aslun fi syariah, akan tetapi amalan ini memiliki dalil di dalam syariat. Yurja'u ilaiha, yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Jadi ini ada dalilnya. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Kita tambahkan dulu ucapan ulama yang lainnya. Ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau juga termasuk ulama Syafi'iyah, sebagaimana dalam tafsir beliau, al-bid'atu ala kismain. Bid'ah itu ada dua macam. Taratan takunu bid'ah syar'iyyah. Terkadang yang dimaksud adalah bid'ah secara syariat. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa taratan takunu bid'ah lughawiyah. Namun terkadang yang dimaksud dari ucapan ulama bid'ah secara bahasa. Kaqauli Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattabi an jam'ihi iyyahum ala salati tarawih wastimrarihim. Nikmatil bid'atu hadhihi, seperti ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang pengumpulan yang beliau lakukan terhadap umat Islam untuk melakukan sholat tarawih berjamaah, dan dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya 1, 2, 3 malam, tapi sepanjang bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Maka ini bukan bid'ah secara syariat, tapi secara bahasa saja. Bid'ah secara syariat artinya yang tidak ada dalilnya sama sekali. Maka itu semuanya sesat. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan ada bid'ah secara syariat yang baik. Yang mereka maksudkan ada bid'ah yang baik, itu hanya bid'ah dari sisi bahasa. Oleh karenanya,
Semua ulama tersebut berdalil dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang solat tarawih berjamaah sebulan penuh. Kata Umar, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah.